Yang Supreme ini bisa masuk secara bebas dan mendapatkan akses VVIP. Sehingga bisa juga nanti berfoto-foto sama performernya di sana gitu. Ruang Kripto. Hai, selamat datang di Ruang Kripto Podcast. Nah, pasti udah kangen dong sama obrolan-obrolan kita seputar hal cryptocurrency, NFT, dan lain sebagainya bersama aku Alia Mirza di Ruang Kripto Podcast. Dan Ruang Kripto Podcast ini bisa kamu dengerin di Spotify, di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga tentunya di YouTube. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal NFT deh. Nah, kalau kamu penasaran NFT apa yang bakal kita bahas kali ini adalah NFT-nya Prambanan Jazz. Bersama dengan kita ada Mas Robin. Halo Mas Robin. Halo, Alia. Nah, boleh dong Mas Robin sambil menyapa dan juga perkenalan kalau Mas Robin ini di Prambanan Jazz NFT ini sebagai apa nih Mas? Ya, halo, nama saya Robin. Saya di Prambanan Jazz ini sebagai konsultan NFT dan developer juga di situ yang mengembangkan NFT-nya. Gitu. Oke, nah ini kan mungkin sebagian orang taunya Prambanan Jazz itu adalah konser, festival gitu Mas ya, musik gitu. Nah ini kok ngeluarin NFT, sebenarnya NFT-nya ini nih tuh buat apa gitu Mas? Iya. Sebenarnya kan NFT itu tidak sekedar kayak collectible item aja, tetapi dia juga bisa diperlakukan seperti membership, gitu, kartu membership gitu. Kalau dulu kita mungkin kalau kartu membership itu dalam bentuk fisik digunakan untuk berbagai macam benefit di lapangan sana, tetapi sekarang udah era digital ya kita harus bertransformasi terhadap perkembangan ini sehingga kita memanfaatkan NFT ini sebagai penggantinya membership itu. Nah. Kayak royalty program lah, royalty program. Nah, dan itu apakah maksudnya semua orang bisa mendaftar atau mendapatkan NFT ini atau Prambanan Jazz NFT ini dikeluarkan dalam mungkin terbatas gitu Mas? Ya, jumlah dari NFT sendiri memang kita batasin 1.000, tetapi kepemilikannya itu bebas, siapapun bisa memiliki, konsepnya itu tidak dijual tetapi di-minting gitu, siapapun bisa minting di jaringannya Ethereum untuk mendapatkan NFT Prambanan Jazz ini gitu. Oh, oke. Kalau sekarang ini total ada berapa jenis koleksi gitu di Prambanan Jazz NFT Mas? Maksimal total yang memang kita buat di NFT itu di NFT hanya 1.000. Tetapi di dalam 1.000 itu ada beberapa grade istilahnya. Kita sebutnya grade di mana setiap grade itu memiliki benefit yang berbeda-beda. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ada grade yang paling biasa yaitu adalah Hanuman. Grid Hanuman, kemudian ada grid Roro Jonggrang, lalu ada yang ketiga itu grid Supreme, terus yang keempat itu Emperor. Nah, masing-masing ini punya benefit sendiri-sendiri. Misalnya yang Hanuman itu bisa digunakan untuk mendapatkan virtual akses untuk lihat konser secara virtual. Kemudian yang Roro Jonggrang itu bisa digunakan selain tadi virtual access juga bisa digunakan untuk masuk ke event melalui skip line, jadi tidak antri gitu. Lalu yang ketiga itu free access ke offline, ke lapangannya, ke eventnya gitu. Yang Supreme ini bisa masuk secara bebas dan mendapatkan akses VVIP, sehingga bisa juga nanti berfoto-foto sama performernya di sana gitu. Lalu yang terakhir itu yang Emperor. Yang Emperor ini bisa digunakan tidak hanya di event Prambanan Jazz, tetapi di event grupnya Raja Wali, yang mana Raja Wali sendiri kan merupakan promotor event-event konser yang salah satu yang terbesar di Indonesia ya. Ada Prambanan Jazz, ada Borobudur Symphony, lalu ada Jogja Rockkarta. Nah, semua event-event itu orang yang memiliki Emperor tadi itu bisa menggunakan secara gratis dan itu lifetime. Gitu. Wow. Itu untuk semua empatnya itu semua lifetime juga membership ya? Maksudnya punya itu terus misalnya kan tadi yang pertama Hanuman itu bisa ngedapetin free access untuk yang di virtual eventnya ya? Yeah. Nah itu selamanya atau gimana Mas? Atau ada batas waktunya apa gimana nih? Kalau yang untuk virtual access untuk sementara ini baru di tahun ini aja dulu. Tetapi kalau yang Supreme sama Emperor itu lifetime untuk selamanya gitu. Nah, tetapi nanti benefit-benefit yang lainnya untuk yang Roro Jonggrang sama yang Hanuman itu akan menyesuaikan berdasarkan kita akan menerapkan konsep governance nanti di dalamnya sehingga nanti orang bisa voting kira-kira
apa aja yang ingin ditampilkan, misalnya nanti di event, terus juga nanti ada event-event khusus yang bonus itu bisa kita giveaway ke mereka gitu. Okay. Nah, cuman mungkin bagi sebagian orang juga masih menimbang-nimbang, kenapa sih kok aku harus beli ikutan si Prambanan Jazz NFT ini, apa bedanya dengan yang tiket biasa gitu? Ya, kalau tiket biasa itu kan dia benefitnya hanya sekali pakai, jadi untuk masuk aja terus udah. Sementara kalau NFT itu dia itu tidak hanya sekali pakai, tapi juga bisa digunakan berkali-kali, kemudian bisa juga dijual kalau sudah tidak ingin menggunakan, misalnya hanya menjadi collectible item seperti NFT lain pada umumnya gitu. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar kartu membership, tetapi kartu membership itu bisa dipindah tangankan, dijual, seperti itu. Gitu. Ya, nah terus kalau dari segi harga nih, karena dilihat dari sisi benefitnya kan kayak lebih banyak ya Mas ya gitu untuk kalau misalnya kita punya si Prambanan Jazz NFT ini dibandingkan yang hanya tiket biasa yang dimana itu kayak sekali aja gitu loh. Nah, kalau dari segi harga gimana nih Mas? Harganya berapa ataukah modelnya tuh misalnya kita ikutan whitelist terus habis itu nanti modelnya random, jadi kita nggak tahu siapa yang akan dapat Supreme, siapa yang akan dapat Emperor, atau ya ibaratnya ono rego ono rupo gitu. Jadi kamu mau yang Emperor ya kamu harus bayar sekian rupiah. Ya. Modelnya yang gimana Mas? Kalau di Prambanan Jazz itu harganya disamain waktu minting ya, harga minting price-nya itu disamain semua rata. Jadi walaupun dapatnya grade apa, Emperor atau Supreme itu semua harganya sama. Jadi memang diacak nanti siapa yang dapat apa gitu. Itu kita raffle lah istilahnya, kita acak, kita gacha istilahnya di situ siapa yang akan dapat siapa. Jadi harganya semuanya flat, tidak misalnya kalau Supreme itu harganya 100 juta gitu enggak, tetapi semuanya sama semua. Gitu. Berarti benar-benar keberuntungan ya Mas ya, siapa yang dapat Emperor sama Supreme ya kalau gitu ya. Betul. Tapi kalau dari segi mintingnya sendiri di harga berapa Mas? Mintingnya sendiri di harga murah ya, 0,01 untuk yang whitelist 500 pertama, 0,01 ETH. Lalu untuk yang whitelist setelah 500 pertama itu 0,02. Itu regular. 0,01 itu kalau sekarang ETH di 26 juta tuh jadi 260 ribu. Ya. Oh, oke. Berarti ini model kayak undian ya, berarti model kayak undian. Beli NFT terus harga 260 ribu, itu sebentar kamu dapatnya apa? Nah itu yang benar-benar surprise gitu. Oke, kemudian kalau cara belinya Mas, ini di mana? Caranya gimana? Itu untuk minting ada di websitenya Prambanan Jazz, nft.prambananjazz.com. Itu nanti di situ akan ada page-nya khusus yang mana itu ada tombol mintingnya. Nah itu tombol minting itu tinggal dikoneksikan ke walletnya MetaMask gitu, nanti otomatis akan muncul konfirmasi mau minting berapa gitu. Itu semudah mau itu. Minting berapa tuh berarti bisa lebih dari 1? 5 maksimal per akun kita batasin. Ya. Jadi dari 1.000 itu kalau misalnya orang yang maruk ya dia bikin cloningan wallet gitu mungkin ya. Terus habis itu siapa yang dapat dijual-jualin gitu. Ya itu kalau orang yang cari cuan ya. Cari cuan. Tapi diperbolehkan sampai maksimal 5 ya Mas ya untuk diperbolehkan maksimal 5. Memang kita batasin biar tidak diborong oleh tengkulak. Ada tengkulaknya segala ini. Oke. Nah, kalau untuk sejauh ini apakah sudah dibuka Mas untuk pembelian NFT-nya atau belum? Sudah. Waktu event minting itu kita buka di tanggal 1 Mei kemarin. Terus sekarang masih dibuka terus, siapapun yang mau minting bisa. Itu bukanya langsung 1.000 atau kayak model bertahap apa gimana Mas? Ya, jadi kalau modelnya minting itu kan dia harus minting sendiri ya, harus minting sendiri sehingga dia tidak langsung eksis saat itu juga, tetapi dia harus minting satu persatu gitu, atau 5 sekalian bisa maksimal 5, tetapi nanti batas maksimalnya itu adalah 1.000. Kalau udah 1.000 udah nggak bisa diminting lagi. Oke. Berarti ya sebenarnya siapa cepat dia dapat juga ya Mas kalau betul, gitu ya. Betul. Oke, kalau sejauh ini dari rekor yang didapatkan udah berapa NFT yang terjual sampai saat ini Mas? Yang terminting ya, yang terminting itu saat ini itu 225 dari 1.000 memang belum banyak. Waktu event itu pas kebetulan ada event other side ya. Ada event other side yang mana di sana itu gas fee-nya itu sampai 1.000 giveaway dalam pada waktu itu, sehingga orang-orang pada waktu itu wait and see.
Sehingga nunggu waktu-waktu murah, waktu gas fee-nya murah baru diminting, waktu gas fee-nya murah waktu diminting gitu ya. Pada waktu itu juga Ethereum masih mahal-mahalnya ya. Saya ada di harga 38 jutaan. Bulan Mei itu Mas? Ya, 38 jutaan. Nah, itu. Tapi saat ini pelan-pelan orang udah mulai minting-minting lagi karena udah murah kan. Iya. Oke. Terus pakai jaringannya kan berarti Ethereum nih. Iya. Nah, kenapa kok memilih Ethereum untuk jaringannya? Padahal kan agak mahal ya Mas ya dibandingin maksudnya jaringan-jaringan yang lain mungkin kayak Solana dan lain sebagainya. Pertimbangannya apa? Ya, pertimbangannya adalah sebenarnya Prambanan Jazz ini kan merupakan reputable event yang gede, yang istilahnya punya reputasi bagus itu. Terus kalau di blockchain, kalau kita ngelihat jaringan itu paling gede kan jaringannya Ethereum, jaringan Ethereum. Sehingga kita tidak mau berspekulasi lah menggunakan jaringan-jaringan yang masih baru atau masih istilahnya belum populer gitu kan. Sehingga kita fokus di yang Ethereum aja. Toh nanti juga orang-orang akan harga lebih murah, apalagi nanti masuk ke proof of stake, itu akan lebih murah transaksi fee-nya gitu. Sehingga kita ngelihat lebih ke adopsi dari jaringan itu sendiri. Dengan adopsi yang banyak, kita pengen NFT-nya Prambanan Jazz itu sesuai dengan reputasinya Prambanan Jazz itu sendiri gitu. Kayak ngambil jaringan yang maksudnya Gede. semua orang udah familiar juga betul, gitu ya, betul. dan udah terbukti kalau untuk kebanyakan NFT pun menggunakan jaringan Ethereum dibandingin betul. yang lain. Oke, kalau untuk roadmap selanjutnya nih untuk Prambanan Jazz NFT kira-kira apa nih Mas? Ya, Prambanan Jazz NFT ini sendiri kan kita tidak short term ya, jadi ini project jangka panjang. Nah, project jangka panjang ini nanti kita akan banyak sekali program-program di dalamnya, tetapi kita tidak akan menspesifikasikan apa. Kita akan lebih mengedepankan governance nanti dari komunitas. Jadi nanti ada mekanisme governance sehingga orang-orang yang udah sebagai holdernya itu bisa voting. Misalnya artis yang akan didatangkan ada siapa aja, ini milih siapa, mereka voting. Yang tadinya kalau Prambanan Jazz itu kan hak istilahnya penyelenggaranya yang punya hak prerogatif, aku pengen ini gitu kan. Nah, sementara penggemarnya Prambanan Jazz itu nggak memiliki suara istilahnya untuk menentukan aku pengennya ini, nggak bisa kan. Nah, dengan adanya Prambanan Jazz NFT tadi tidak hanya sekedar sebagai membership card aja, tetapi juga bisa digunakan sebagai hak suara untuk memilih siapa sih artis yang nanti yang akan didatangkan. Nah, itu akan menarik sekali. Siapa yang akan didatangkan, terus nanti juga kalau ada bonus itu bisa kita giveaway-kan ke mereka juga. Jadi nanti roadmap-nya lebih dinamis, tergantung nanti mau apa mereka, teman-teman ini mau apa. Sekarang banyak sekali masukan dari komunitas yang ingin ini, ingin itu, dan dari situlah akhirnya roadmap itu terbentuk. Secara dinamis dari komunitas. Jadi kita tidak akan ngedrive, tapi kita akan mendengarkan feedback dari komunitas pengennya seperti apa. Berarti gitu. seru banget ya, maksudnya akhirnya komunitas ini akan jadi semakin solid karena di satu sisi mereka juga didengarkan, ya kan, pendapat mereka juga kayak take into account lah terhadap perkembangan dari si Prambanan Jazz Festival ini sendiri. Nah, jadi itu kayak berasa keluarga gitu kali ya Mas ya, jadi komunitasnya juga akan semakin solid. Seru banget ya kalau ada NFT yang sesolid ini, terus juga benefitnya si holder juga kerasa banget kalau ya mereka memberikan pendapat itu juga dipertimbangkan lah suaranya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Robin sudah share tentang Prambanan Jazz Festival. Jadi buat kamu yang mungkin tertarik juga untuk jadi membershipnya, bisa collect NFT-nya, bisa juga nonton konsernya. Kalau kamu beruntung, kamu bahkan bisa ngedapetin Supreme sama yang Emperor. Tapi jumlahnya berapa Mas? Itu kalau misalnya 1000 nih, itu yang Hanoman tuh porsinya ada berapa? Terus yang kelas-kelas berikutnya berapa banyak? Yang paling banyak itu Hanoman ya, kemudian Roro Jonggrang itu ada 100, lalu kemudian yang Supreme itu ada 50, terus yang Emperor hanya ada 1. Wah, berarti siapakah yang memenangkan grand prize nih? Jadi ceritanya benar-benar cuma 1 yang bakal dapetin akses seumur hidup ke
event-eventnya Raja Wali Indonesia. Wah, seru banget. Thank you Mas Robin. Terima kasih Mbak. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin kita di Ruang Kripto Podcast. Jangan lupa kamu bisa dengerin Ruang Kripto Podcast tentunya di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast dan juga di YouTube. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye.